Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan uh, penentuan gaya dalam pada balok, tapi dilakukan secara manual, yaitu menggunakan MATCAD. Ya, Anda bisa gunakan Excel, bisa juga dengan MATCAD, gitu ya. Tujuannya adalah supaya kita memahami proses perhitungan pada finite element. Oke, baik. Saya akan melanjutkan penyelesaian gaya dalam, ya, penentuan gaya dalam pada balok dengan fan. Oke, baik. Nah, kalau Anda perhatikan sebuah elemen, misalnya portal, itu memiliki 3 reaksi pada ujung kiri, ya, akibat beban maka akan muncul 3 reaksi pada ujung kiri dan 3 reaksi pada ujung kanan. Oke, nah kalau kita menggunakan prinsip metode kekakuan, ya, maka kita akan mendapatkan matriks kekakuan sebagai berikut. Oke, matriks kekakuannya adalah sebagai berikut. Ini apabila, jadi jumlahnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3 untuk reaksi di tumpuan A dan 4, 5, 6 untuk reaksi di tumpuan kanan atau pada join B. Gitu ya. Nah, tetapi karena pada balok, ya, kita mengabaikan gaya horizontalnya, ya, 1/4-nya kita abaikan. Jadi yang ada hanya gaya vertikal dan momen pada join A dan vertikal dan momen pada join B, ya, maka yang akan kita pergunakan adalah 2, 3 dan 5, 6. Oke, yang 1, 4 kita hilangkan. Maka pada matriks kekakuan elemen kita hilangkan baris 1 kolom 1 dan baris 4 kolom 4, ya, pada balok. Oke, nah bagaimana kita menentukan nilai-nilai pada matriks ini? Ya, ada banyak cara. Ya, yang finite element untuk awalnya saya menggunakan metode langsung, ya, jadi menggunakan ini. Tapi nanti kita akan mencari nilai-nilai ini menggunakan metode yang lain pada finite element. Jadi ini salah satu metode, ya, mendapatkan nilai-nilai ini. Nah, tujuan kita adalah menetapkan matriks kekakuan pada elemen struktur, ya, pada setiap elemen struktur, terutama elemen balok, gitu ya. Nah, sehingga dari 6 karena kita hilangkan 2, jadi tinggalnya adalah 4 kali 4. Oke. Nah, sehingga kalau Anda perhatikan ini baloknya, jadi yang ada hanya momen vertikal dan momen vertikal. Jadi ada 4. Sehingga kalau Anda perhatikan ini 12 EI per L pangkat 3. Kalau EI per L pangkat 3 kita keluarkan atau Anda tetap masukkan tidak apa-apa, ya. Kemudian ada 6 EI per L kuadrat. Ini 6 EI, 6 L kali EI per L pangkat 3 kan tetap 6 EI per L kuadrat. Oke. Kemudian min 12 EI per L pangkat 3, EI per L pangkat 3 kita keluarkan jadi min 12 dan seterusnya. Oke, nilai-nilai yang tidak kena garis itu yang kita akan pergunakan. Jadi ini nanti setiap elemen yang setelah kita diskritisasi, kita bagi-bagi, ya, maka matriks ini berlaku untuk setiap elemen. Pada balok ini, ya, kita masih bicara balok. Oke, nah selanjutnya kita akan menerapkan ini pada soal berikut. Ya, Anda bisa juga nanti menerapkan pada soal yang pada bakus, boleh, ya. Nah, ini saya contoh sederhana dulu, nanti Anda kembangkan untuk nanti bisa juga ini Anda modelkan yang bakus lalu dicek hasilnya harus sama, gitu ya. Nah, perhatikan soal ini. Soal ini tumpuannya ada tumpuan jepit sebelah kiri, ya, ada tumpu roll
sebelah kanan. Yang jelas ini berarti superstatis tertentu, oke? Ya, superstatis tertentu. Sehingga kita tidak bisa menentukan gaya dalam dengan metode yang konvensional. Menggunakan persamaan kesetimbangan tidak bisa. Nah, kali ini kita menggunakan metode finite element. Nah, pada metode finite element, langkah pertama, jadi pertama materialnya kan kita harus perhatikan dulu materialnya, yaitu E-nya bagaimana, inersia, ya, terutama untuk balok ya, elastisitas materialnya bagaimana untuk setiap elemen, gitu, apakah sama semua, apakah berbeda. Kemudian inersia itu terkait dengan penampangnya, yang akan kita pada baloknya akan kita gunakan. Nah, pertanyaannya adalah tentukan lanjutan pada titik B, pada titik C dan reaksi tumpuan. Baik. Nah, pada finite element langkah pertama adalah kita melakukan diskritisasi. Jadi balok ini kita bagi melihat daripada sistem pembebanan, ya, maka kita bagi balok ini menjadi dua, yaitu balok AB dengan panjang 2 meter dan balok BC dengan panjang 1 meter. Balok AB dengan beban 10 Newton per meter, balok AB dengan beban terpusat 1000 Newton. Oke, baik. Nah, selanjutnya saya akan menggunakan MATCAD. Anda bisa download MATCAD ya, karena sangat bagus kalau MATCAD ya. Bisa juga Anda menggunakan Excel. Oke. Nah, baik. Jadi ini data-data materialnya ya. Nah, nanti yang AB ini kita diskritisasi menjadi AB dan BC. Ya, jadi ada dua balok, seakan-akan ada dua balok. Oke, nah pada struktur balok setelah kita diskritisasi, maka hasil diskritisasi itu menganggap bahwa balok AB itu terjepit kiri kanan. Ya, balok BC juga terjepit pada kiri kanan. Sehingga beban yang bekerja pada elemen itu semua ditransfer ke join ujungnya, jadi A ke B ya. Jadi balok AB itu kan bebannya 10 Newton per meter, panjangnya 2 meter. Nah, sehingga kita harus mencari fix end moment pada titik A dan fix end moment pada titik B dengan bebannya adalah 10 Newton per meter. Kemudian pada balok BC ya, akibat beban 1000 Newton, kita harus mentransfer beban ini ke masing-masing join, yaitu ke B dengan ke C, yaitu dengan cara kita mencari fix end moment akibat 1000 Newton pada titik B dan titik C. Oke, itu yang perlu saya tanggapi. Nah, bagaimana menentukan fix end moment? Nah, banyak buku sudah ada tabelnya ya. Jadi tinggal menggunakan, tetapi kalau Anda mau mencari sendiri boleh ya, menggunakan slope deflection itu bisa kita dapatkan fix end moment di titik A, titik B, dan titik B dan titik C. Oke, kita langsung ke MATCAD. Ya, kalau Anda buka MATCAD, ini MATCAD ya. Ya, MATCAD. Ada juga yang namanya Prime MATCAD ya. Sama saja ya. Prime MATCAD itu seperti Word, sementara MATCAD itu seperti ini. Tapi dia prinsipnya sama ya. Di sini saya menggunakan MATCAD. Oke. Baik, ini strukturnya, data materialnya ini. Nah, kita definisikan dulu yang ini kita definisikan dulu. E-nya berapa, kita isikan sini. Jadi E.2 sama dengan itu di MATCAD ya, ini MATCAD. Jadi E sama dengan 200 kali 10 pangkat 9 itu. Kalau di MATCAD E.2 sama dengan itu, Anda tekan kontrol ya dengan titik 2. Jadi kontrol titik 2, nanti keluarnya titik sama dengan ketemu ini ya. Kemudian W ya, W sama dengan 10. Oke, ini 10 Newton per meter. Nah, kenapa kita tidak kasih satuannya? Karena nanti kan ini kan satuannya radian, nggak sama dengan gaya vertikal. Nah, dikhawatirkan nanti ketika kita melakukan perkalian nanti terjadi error gitu ya. Jadi satuannya tidak kita satukan, tapi nanti kita
kita harus konsisten ya. Jadi misalnya Newton per meter kuadrat, ini meter kuadrat berarti satuan panjangnya meter, ya gayanya kita gunakan Newton, gitu ya. Jadi ini maknanya nih 10 Newton per meter karena merata, kemudian ini 100 Newton, oke ya. Jadi jangan dicampur misalnya satunya kilonewton, satunya ton, nanti itu menjadi masalah. Jadi harus konsisten masalah satuannya. Karena kalau kita bisa menggunakan satuannya langsung bisa, metric itu bisa ya. Kita tulis misalnya ini Newton ya, ini Newton per meter, ini Newton, bisa. Tapi nanti waktu penentuan KI dan sebagainya itu nanti karena satuannya tabrakan maka bisa terjadi error. Oke, ya. Nah, selanjutnya kita tulis formula, kita ketikkan formula untuk kekakuan untuk setiap elemen. Kan elemen walaupun kita sudah diskritisasi menjadi 2, tapi matriks kekakuannya formulanya sama. Matriks kekakuan elemennya formulanya kan sama, seperti ini. Oke. Nah, jadi ini kita tulis formula, jadi K fungsi dari elastisitas, I dan L ya, sama dengan kita tuliskan rumus kekakuan elemennya. Oke, setelah kita tuliskan, lalu kita mulai diskritisasi elemennya menjadi 2 tadi ya. Elemen 1 itu panjangnya 2 meter, elemen 2 itu panjangnya 1 meter. Oke, jadi ini L sama dengan 2, lalu L itu kita assign untuk L1, kita anggap sebagai L1 untuk membedakan nanti dengan L2 ya. Jadi L sama dengan 2. Tapi nanti di sini L1 sama dengan L supaya panjang ini kan beda sama ini ya. Jadi maka fungsinya nanti untuk kekakuan balok 1 sama dengan kekakuan rumusnya atas K, E, I, tapi L-nya kita ganti L1. Ya, panjangnya disesuaikan kan. Nah, begitu Anda sudah ketik ini ya. Jadi begitu Anda ketik ini ya, begitu Anda sama dengan dia langsung muncul ini. Jadi ini misalnya saya hapus dulu ya. Ini saya hapus. Saya hapus gini, rumus fungsinya begini ya, seperti ini. Lalu Anda tekan sama dengan, ya maka dia automatically akan menghitung sesuai dengan rumus umum yang di atas. General rumus kekakuan elemen, dia menghitung sendiri. Oke, seperti ini ya. Nah, selanjutnya untuk elemen 2 juga begitu, tetapi L-nya kan 1 meter, jadi L-nya 1, jadi L2 sama dengan L. Jadi ini 1 meter. Nah, sama seperti itu, jadi kalau ini, jadi diketikannya hanya fungsinya saja. Nah, ini Anda ketikkan, ya. Lalu Anda sama dengan, dia akan menghitung automatically. Oke, nah, dia akan menghitung automatically seperti ini, ya. Nah, berarti yang ini kita sudah menghitung kekakuan masing-masing elemen ya, elemen 1 dan elemen 2. Oke. Nah, kan elemen 1 itu sendiri-sendiri. Nah, sekarang kita menghitung matriks kekakuan global. Nah, untuk menghitung kekakuan global berarti kan kita harus mentransformasi ya masing-masing kekakuan elemen itu kita harus transformasi sedemikian sehingga nanti posisinya kan ini jumlah elemennya ya, jumlah ini kan 3 join ya, A, B dan C. Join 1, join 2, join 3. Jadi berarti reaksinya adalah di A 2, di B 2, di C 2. Jadi matriks yang kekakuan yang terbentuk pasti 6 kali 6. Oke, nah matriks elemen sendiri kan 4 kali 4. Nah, tetapi matriks totalnya 6 kali 6. Oke, 6 kali 6. Nah, supaya matriks ini menempati posisinya ya, sesuai dengan kedudukan, misalnya kan ini kita kalau kita lihat, kalau baloknya kita pisahkan, sebentar. Kita pisahkan supaya jelas ya, sehingga Anda tidak menjadi masalah. Jadi kita pisahkan sebentar.
Oke ya, sebentar ya, saya bisa. Apakah ini bisa ditulisi sebentar ya? Atau saya tulis di Word-nya saja supaya jelas ya. Sebentar. Oh, ini bisa. Oke. Oke, sudah. Nah, kita lihat kan nanti balok yang ini ya, berarti kita diskritisasi menjadi dua, yaitu A, B, ya, kemudian B, ini C. Oke, nah, sehingga di sini seakan-akan ada, ya, jadi kita mau namakan ini adalah R1, ya, lalu ini adalah M2, lalu ini adalah R3, R2, lalu ini adalah R1, M1, R2, M2. Nah, ini juga sama kan karena satu ini joinnya sama. Ini M2 pasti sama, M2 dan di sini adalah R2 sama. Sementara di sini M3, R3. Oke, jadi totalnya ada 6. Sehingga matriksnya nanti adalah 6 kali 6. Matriks kekakuannya pasti 6 kali 6. Oke, jadi 6 kali 6. Untuk setiap elemen dia punya 4 kali 4 matriks kekakuan. Yang ini elemen 1 katakanlah. Ini elemen 2. Ini masing-masing punya matriks kekakuan sebesar tadi 4 kali 4. Sementara matriks global secara keseluruhan adalah 6 kali 6 sesuai dengan reaksinya, jumlah reaksinya. Oke, jelas ya. Nah, sehingga untuk melakukan itu kita melakukan transformasi, ya. Transformasi sebagai berikut, yaitu K-nya K elemen kita transformasi sehingga seperti ini posisinya. Anda lihat ini sama angkanya, cuman dia menempati posisi di atas ini. Jadi ini sebetulnya adalah U11 ya. Ini U11 yang sini ya. Ini U22, U12, U22. Jadi U11, U12, U21, U22, U31, U33. Gitu ya. Terjadi ya. Demikian juga ke bawah ya. Jadi kan dia sesuai dengan reaksi yang terjadi atau displacement yang terjadi ya. Dari 6 kali 6. Sehingga kita yang elemen 1 harus menempatkan pada posisinya. Ya, karena balok 1 ya. Balok 1 itu balok yang sana, balok 1 ini ya. Itu kan deformasinya kan ini adalah U11 ya. Ini adalah U12, lalu ini adalah U21, join 2 maksudnya. Ini maksudnya join 1, ini join 2. Jadi ini katakanlah ini join 1, ini join 2. Di join 1 itu kan ada 2 displacement, yaitu arah vertikal dan rotasi ya. Ini juga begitu, U21 dan U22. Ya, sehingga ini menghasilkan matriks kekakuannya juga sama. Dengan posisinya adalah U11 ya, U12,
lalu U21 dan U22. Ini juga sama di bagian bawah nih. Ini U11, U12, U21 dan U22. Oke, nah jadi U11-nya mengisi ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ya, jadi matriksnya 4 kali 4. Gitu ya. Nah, masing-masing elemen 1. Nah, tetapi pada global nanti dia seperti ini. Nah, menempati posisi seperti ini. Oke. Karena totalnya kan sampai 32. Oke, kalau yang batang 2, nanti batang 2 kita buat lagi ini. Batang 2 ya. Ini adalah 1, ini adalah titik 2, join titik 2, maka ini reaksinya adalah di sini. Ini adalah 21 juga karena kan sama dia. 21, lalu ini adalah U22, lalu di sini di ujung ini adalah U23, U3 ya. Ini U21, U22, oke. Lalu U3 ya, ini sabar, ini 2, ini 2, ini join 2 karena kan lanjutan dari sini ya. Kan ini join 1, join 2, join 3. Oke, jadi ini 1 2 lalu 2 3. Jadi ini U21, U22, lalu ini U. Jadi ini 23, ini 23. Maka ini U31, U32 dan U33. Oke, ya. Jadi U21 sama dengan ini, lalu U22 ya. Lalu U31, ini 31, U32. Ini saya hapus dulu. Ini adalah U31 ya. Dan U32. Oke, sehingga matris fullnya adalah U11, U12, U21, U22, U31, U32. Gitu ya. Ini kan 2 elemen. Nah, kalau 3 elemen dibuat lagi. Ya, dibuat lagi. Gitu ya. Nah, karena itu pertama kita transformasikan untuk balok 1 ini posisinya. Lalu untuk BIM 2 seperti ini posisinya ya. Ini membuat posisi begini karena kita transformasi menggunakan posisi ini. Jadi ini satu supaya kita posisikan matris kekakuannya pada matris global seperti ini. Lalu ini kita transformasikan sehingga posisikan kekakuan elemennya pada posisinya. Ya, jadi ini kan U21, U22, U31, U32. Oke, U32 ya. Nah, lalu setelah karena dia sudah berada sama-sama di globalnya, tinggal kita jumlahkan. Ya, maka kekakuan globalnya ini. Oke. Maka kekakuan globalnya ini. Nah, kekakuan global ini kan yang ini U11, U12 ya. U21, U22, U31, U32. Demikian juga ke arah bawah. Ini U11, U21, U11, U12, U21, U22, U31, U33. Demikian gitu ya. Nah, ini matris globalnya kita sudah dapatkan. Selanjutnya matris global sudah kita dapatkan, kita tahu bahwa rumus untuk elemen itu ya adalah F sama dengan ya atau P sama dengan K kali X ya. Anda tahu bahwa rumus umumnya adalah P atau F sama dengan, jadi matriks P ini sama dengan matriks kekakuan
kali matriks U. U itu adalah deformasinya. Ini. Nah, K-nya kita sudah dapat. Oke. Nah, sekarang yang berikut adalah kita menentukan P-nya berapa. P ini adalah beban eksternalnya. Nah, kita akan mencari U, displacement pada masing-masing join. Setelah kita hitung displacement, baru kita hitung reaksi tumpuan dan gaya dalam. Jadi P-nya, jadi K-nya kita sudah dapat, sekarang P-nya kita cari. Ya. Nah, P yang tadi saya katakan P atau F ini, pada finite element, semua beban harus ditransformasi ke join. Nah, Anda perhatikan kalau kita lihat soalnya, soal kita, ya, beban merata, beban merata, dan yang satu balok DC-nya adalah beban terpusat. Nah, kita lihat fixed end momennya di tabel yang sudah ada, yang ini, Anda lihat, kalau dia beban merata, maka reaksi pada ujungnya adalah reaksi vertikalnya WL per 2, kemudian momennya adalah 1/12 WL kuadrat. Di sebelahnya juga sama, tapi nilainya minus. Oke. Nah, sehingga kalau misalnya kita asumsikan secara jarum jam itu kita minus, maka berlawanan dia plus. Ya, terserah nanti, atau Anda sebaliknya tidak menjadi masalah. Oke. Jadi Anda lihat nih, ini untuk vertikalnya. Ya, ini momennya di ujung sebelah kiri, lalu ini vertikal ujung sebelah kanan dan momen ujung sebelah kanan. Sehingga begitu Anda masukkan, dia langsung keluar angka ini. Ya, angka ini. Karena apa? Karena W-nya tadi 10. Oke. Sementara W-nya 10 kita masukkan ke rumus ini dengan panjang 2 meter, maka keluar angka ini. Oke. Begitu juga dengan F2. F2 itu untuk balok kedua. Balok kedua itu beban terpusat. Maka di sini vertikalnya adalah P per 2. Ya. Kemudian momen di ujung kirinya PL per 8. Sebelah juga per 8. Tapi kalau searah dia minus. Ya. Kalau berlawanan dia, berlawan jarum jam dia plus. Maka ini. Oke. Seperti ini ya. Oke. Ini. Nah, jadi ini untuk balok 1, ini untuk balok 2. Nah, kemudian kita harus transformasi juga supaya dia posisinya sesuai gitu ya. Kita harus sesuai karena kan beban yang merata itu hanya pada balok 1 ini. Jadi posisikan ini. Nah, totalnya kan ada 3 ya. Jadi join 1 itu ada 2, join 2 itu ada 2, join 3 ada 2. Tetapi pada balok 1 itu menempati join 1 dan join 2. Anda bisa lihat sini ya. Ini sama dipindah, hanya ditempatkan pada struktur matriks global. Demikian juga F2, ini posisinya di bagian balok 2. Di balok 1-nya, join 1-nya dia 0 ya kan. Jadi yang join 2 dan 3 saja. Join 2 dan 3. Jadi ini kan join 1, join 2, join 3. Jadi balok AB-nya itu reaksi tumpuannya hanya ada 1. Join 1 dan join 2. Pada balok 2 reaksi tumpuan hanya ada join 2 dan join 3. Sehingga posisinya seperti ini. Nah, setelah itu selesai baru kita jumlahkan ya. Sesuai posisinya, maka ini adalah matriks bebannya, F-nya atau P-nya ya. Nah, setelah selesai semua ya, bebannya sudah, kekakuannya sudah, sekarang kita cari U. Nah, tetapi sebelum kita mencari U ya atau displacementnya, kita kan harus memasukkan boundary condition atau kondisi batasnya. Oke. Nah, pada kondisi batas ini maka U11 itu arah vertikal, kalau jepit berarti U11-nya 0 karena ditahan. Lalu U12-nya juga 0 karena kan ditahan. Dia tidak boleh berputar ya. U11 itu bicara displacement ya. Jadi displacement vertikal pada join A itu di 0 karena jepit, lalu putaran pada join A juga 0. Oke. Nah, pada titik B itu diperkenankan dia berputar atau bergerak vertikal. Nah, pada join C karena roll maka dia tidak diperkenankan untuk bergerak vertikal, tapi horizontal bisa. Ya, dan di join C itu bisa berputar. Jadi karena dia roll. Oke.
Nah, sehingga U31-nya yang 0, sementara U32-nya diperbolehkan. Gitu ya. Nah, karena itu kalau Anda lihat di matriks global, ya di sini ya, Anda lihat ini supaya saya jelaskan ya. Ini saya copy saja, mudah-mudahan bisa ya. Atau saya bisa jelaskan sini, mudah-mudahan Anda bisa paham ya. Oke, ya. Jadi ini karena U110 maka baris 1, baris 2 itu kita hilangkan saja karena U11-nya 0. Oke, jadi U11 berarti baris 1, kolom 1 kita abaikan. Ya. Kemudian yang berikut U12-nya 0 berarti baris 1 ya, kolom 2 0. Yang U12 berarti baris kedua, kolom 2 juga 0. Kita coret, hilangkan. Oke. Nah, kemudian yang berikut adalah U310. Oke, U310 berarti baris ini kelima. Oke, baris kelima, kolom 5-nya kita hilangkan. Ya, nah berarti yang sisa itu adalah tinggal yang ini. Tinggal yang di dalam sini yang tidak kena coret gitu. Oke, nah sehingga bagaimana supaya kita posisikan, jadi bagaimana supaya elemen matriks yang tidak dicoret saja ditampilkan. Nah, kita bisa melakukan operasi matriks ya. Operasi matriksnya itu kita transformasikan di mana ini kita lihat nih. Kita tahu bahwa 21 itu kan tidak hilang ya, tidak kena coret ya. Kita lihat sini ya. Nah, ini kan ini hilang, sini hilang. Oke. Baris ini hilang, baris ini hilang, baris keduanya juga hilang, baris kedua. Yang ini kan tidak hilang. Oke, jadi yang ini ada, dua-duanya ada. Oke, nah kalau dua-dua ada, berarti ini matriks 33 ada. Ya, 33-nya ada. Oke. Jadi ini kalau kita lihat nih, baris 3 kolom 3 ini 33 ada, U33 ada. Oke. Kalau 33 ada berarti yang ini ada. Ini tidak kena coret kecuali yang ini. Ya, ini hilang tapi yang ini ada, ini ada, ini ada. Oke. Nah, kemudian yang ini ada. Tidak kena coret kan? Berarti ini ada. Tetapi ininya hilang. Oke. Dan yang terakhir adalah ini. Nah, sehingga kita membuat boundary conditionnya begini posisinya. Sehingga kalau saya transformasikan, saya dapat begini. Ini 33-nya ada, 22-nya ada, dan yang terakhir ini 66-nya ada. Ya, jadi ini 33. Oke. Nah, sehingga kalau saya masukkan BC-nya itu, saya kalikan lalu kekakuan globalnya dikali BC lagi, maka ini yang muncul, tinggal ini saja. Jadi matriks kekakuan globalnya cuma ini yang akan kita gunakan untuk perhitungan. Kenapa? Ya karena kan yang akan kita hitungkan cuma deformasinya ada di sini 2, ya, di B2 dan tambah 1 di sini. Yaitu putaran di titik C. Sementara A-nya kan 0. Dua-duanya 0. Di C cuma 1, yang vertikalnya 0. Sementara putarannya ada, terus di B itu vertikal dan putaran, berarti jumlahnya 3. Jadi ini 3 kali 3. Oke. Nah, jadi dengan mengatur boundary kondisinya sedemikian sehingga kita dapatkan matriks cuma begini. Jadi yang 6 kali 6 kali 6 yang ini, oke. Yang matriks global yang ini, kita tinggal melihat berdasarkan boundary kondisinya, kita tinggal mendapatkan
Matriks kekakuan yang diperlukan. Ya, karena yang akan kita hitung adalah U21 U21, U22 dan U32 ya. Jadi ada 1 2 3. Sehingga kita setelah kekakuannya kita dapat, oke, maka gaya reaksi yang terjadi adalah sama dengan boundary condition transpose dikali F global. Ya, F global yang ini. Ini kan F-nya kita udah dapat nih. Jadi tinggal kita kalikan ini dengan boundary condition-nya. Ya, boundary condition yang ini. Kita kalikan ini, maka kita dapatkan F-nya. Ya, F-nya ada 3. Nah, setelah F-nya dapat, ya, bukan, setelah reaksinya kita dapatkan, maka kita bisa mendapatkan U-nya. U sama dengan ya kekakuan global yang sudah kita dapatkan di atas minus dikali F. Ini kan rumusnya datang dari F sama dengan K kali U. Ya. Sehingga U sama dengan K inverse, K global inverse kali F. F yang F yang global tadi. Jadi F-nya kan karena yang kekakuan globalnya kita sudah hilangkan, ini juga mengikuti. Jadi yang ini hilang, berarti tinggal 3 gitu. Sehingga ini seperti ini. Jadi tinggal 490 pada titik B, 12 situ putaran pada titik B, dan yang satunya 125 pada putaran pada titik C. Jadi kita hanya mengambil yang diperlukan, yang ini tidak perlu. Ya, karena kan nilainya 0. Ya. Kita dapat, lalu kita kali, kita dapat U-nya. Berarti deformasi pada titik B itu adalah sebesar min 4,8. Ini karena minusnya besar sekali, berarti dianggap 0. Jadi 0, deformasi di titik B 0, deformasi di titik, vertikalnya 0, putaran di titik B-nya 0. Ya. Kemudian ini 8,034 kali 10⁻⁷. Ya. Oke. Nah, karena dia kecil, ya mungkin dia kecil sekali ya. Oke, tapi kalau U berarti ini masih tetap terhitung karena dia kan U-nya kan kecil sekali. Oke. Nah, setelah itu ini kan hanya untuk join 2, join B dan join C. Nah, secara global posisinya seperti ini. Secara global. Jadi ini U11, ini U12, ini U21, U22, U31, U32. Gitu ya. Nilainya sama dengan di atas, tetapi dalam global dia menempati posisi seperti berikut. Nah, berdasarkan U ini maka kita mendapatkan nilai reaksi, ya, yaitu gaya dalamnya. Belum gaya dalam, ini kan kita masih reaksi pada masing-masing ujung elemen, ya. Masing-masing di ujung elemen itu, yaitu rumusnya adalah KU. Kenapa G ini kan global kan? K global kali U global dikurang F global. Nah, kita dapatkan ini. Nah, nilai 254 itu adalah R1-nya. Vertikal pada ujung join 1. Nilai 24356 itu adalah nilai momen pada join 1. Lalu 2,274 ini kan sangat kecil sekali, jadi dianggap 0 ya. Jadi R2-nya 0. Oke, karena sangat kecil ya. Kalau U masih mendingan ya. U masih kalau U-nya kecil ya wajar, tapi R kalau kecil sekali ini kan sangat kecil ya. Ini karena kan MATCAD kan dia menghitung semua 0,00 sekian itu karena numerik ya. Jadi perhitungannya ini. Kemudian yang berikut ini juga 0 karena pangkat min 14. Kalau reaksi pangkat min 14 kan kecil sekali momen ya, maka dianggap ini 0. Jadi R20, M20. Sementara R3-nya 254,432. Lalu M3-nya adalah ini juga kecil. Jadi M3-nya 0, putarannya kecil sekali. Ya. Putarannya sangat
bukan putaran ini momen ya, momennya sangat kecil sekali. Jadi dianggap sama dengan 0. Begitu. Nah, berdasarkan itu maka Anda bisa mencari gaya dalamnya, karena kan reaksinya sudah ada semua. Gaya dalamnya bagaimana, maka sudah bisa dicari gaya dalam. Oke. Nah, itu adalah bagaimana kita mencari reaksi dan deformasi pada balok menggunakan metode Van Element. Tetapi di sini catatannya, nilai kekakuannya masih kita gunakan metode langsung, oke? Jadi nanti kita gunakan metode yang lain ya. Ini masih metode konvensional, metode langsung, oke? Nilai kekakuan. Tapi nanti hasilnya sama juga. Metodenya kita gunakan yang lain, misalnya metode variasi atau metode energi, tetap juga nilainya seperti ini. Tetapi cara mencarinya memang lain, gitu ya. Nah, walaupun hasilnya sama. Nah, selanjutnya setelah kekakuan sama, prosesnya sama seperti ini ya. Tidak ada yang beda. Nah, setelah Anda mendapatkan ini, Anda bisa konfirmasi dengan menggunakan abakus ya, untuk mengecek benar apa enggak. Atau bisa juga Anda gunakan nonline ya, program nonline untuk mengecek nilai-nilai matriks ini apakah sudah benar atau belum. Oke, ya. Demikian untuk penjelasan untuk penyelesaian gaya dalam pada balok sederhana menggunakan metode Van Element secara manual ya, menggunakan Netcat. Atau ini Anda bisa gunakan Excel juga bisa ya. Anda bisa mengetik di Excel juga seperti ini, boleh. Nah, tetapi ini dia fungsinya automatically ya. Excel juga bisa dikondisikan ya, bisa dikondisikan. Jadi ini kalau Netcat itu kalau sudah ditulis rumusnya, kalau Anda rubah jaraknya otomatisnya berubah. Misalnya ini Anda ganti jaraknya ini 3 ya. Dia otomatisnya langsung berubah ya. Dia otomatis sampai ke bawah ini dia berubah semua. Ya, tidak usah menulis ulang rumusnya. Karena dia sepanjang baloknya masih sama, ya, strukturnya, sistemnya masih sama seperti ini. Walaupun Anda rubah bentangnya, ya, atau rubah 10-nya, atau rubah 100 Newtonnya, selama dia masih modelnya sama seperti ini, maka dia otomatis akan berubah, ya, sampai di bawah semua. Nah, itu bagusnya Netcat ya. Jadi satu kali menulis rumus untuk satu tipe, satu sistem struktur. Demikian, mudah-mudahan Anda bisa memahami. Kalau tidak paham, Anda bisa bertanya lewat WA ya. Anda bisa bertanya di sana. Mudah-mudahan saya bisa menjawab apa yang masih merupakan pertanyaan. Oke, baik, demikian video saya tentang penentuan gaya pada balok menggunakan metode